Memang ada pepatah, ini baik sekali saya kira. Berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kita tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore kita tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu logika. Kalau di kala remaja dan muda kita hanya santai saja, maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan. Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan, alamat hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, kita tidak akan bisa mati dengan tenang meninggalkan alam fana ini. Kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali, 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Itu kadang-kadang temen ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabok lo, yang zina lo, tapi judi, mabok, zina, maksiat mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi. Yang mampus bukan elu doang, monyong. Ibu percaya nggak di situ tuh ada strum tuh? Percaya nggak? Kelihatan strumnya. Tahu ada strum dari mana? Dari nyala. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau ada strum, mic bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada iman, sujud. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Sekarang strum ada, lampu nggak nyala, anak-anak juga ngerti, Pak, itu namanya koslet. Ya, strum ada, mic nggak bunyi, itu namanya koslet. Strum ada, triskaan nggak panas, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat, itu namanya koslet. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tidak pernah kamu bersyukur kepadanya. Ikan Tuhan di laut itu tiap hari diciduki, tapi Tuhannya diabaikan. Tidak pernah sesaat pun dalam hidup ini nikmat Allah pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Dari sekian nikmat yang kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, Tuhan cuma minta syukuri nikmat itu. Kalau kau syukuri, aku tambah. Kalau kau ingkar, azabku itu pedih. Tiap hari kau makan nikmat Tuhanmu, akaltum nikmat rabbikum. Kau makan nikmat dari Tuhanmu, walam tashkurulah, tapi kepadanya kamu tidak pernah bersyukur. Baik syukur dalam bentuk ucapan, lebih-lebih syukur dalam bentuk belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar nggak sembahyang, iman mantep mas, mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sampean. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main.
Ya lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah at-takallum ma'ahu bil-lin. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membentak, jangan uff saja. Itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak, maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini. Sampai hati ditendang, dipukul, dibangsat-bangsati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar. Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Kalau sudah pintar tidak benar, rusak rakyat itu, Pak. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Ya, disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umaro adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umaro. Kalau umaro mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan.